pembelajaran bahasa Indonesia. Jadi di video sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang apa itu biografi, bagaimana bentuk-bentuknya, dan juga struktur teks biografi itu sendiri. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan dalam teks biografi. Jadi dalam teks biografi ada beberapa kaidah kebahasaan yang cukup dominan. Di antaranya yang pertama ada pronomina atau kata ganti. Nah, kata ganti yang digunakan dalam teks biografi adalah kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu ia, dia, atau beliau. Nah, kemudian penggunaan kata ganti ini biasanya divariasikan dengan penyebutan nama atau panggilan dari tokoh yang sedang diceritakan. Kemudian yang kedua ada kata kerja tindakan. Kata kerja tindakan merupakan kata kerja yang menunjukkan tindakan atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Misalnya membaca, belajar, melempar, dan sebagainya. Kemudian ada kata kerja pasif. Nah, kata kerja pasif adalah kata kerja yang subjeknya berperan sebagai penderita. Biasanya kata kerja pasif ini diawali dengan awalan di dan ter. Contohnya diberi, dipilih, termakan, terbakar, dan sebagainya. Selanjutnya ada kata kerja mental. Nah, kalau tadi kata kerja tindakan itu adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan atau perbuatan fisik, maka kata kerja mental adalah kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental. Misalnya memahami, menyetujui, menginspirasi, mencintai, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kelima ada adjektiva atau kata sifat. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang menyatakan sifat atau keadaan dari suatu benda atau sesuatu yang dibendakan. Contohnya ada kata pintar, jujur, jenius, ramah, dan masih banyak lagi. Nah, dalam teks biografi, kata sifat ini biasanya digunakan untuk memberikan informasi secara rinci mengenai sifat-sifat dari tokoh yang sedang diceritakan. Keenam ada kata sambung. Kata sambung atau kata hubung merupakan kata yang berfungsi sebagai penghubung antara satu kata dengan kata yang lain dalam satu kalimat, atau bisa juga kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Nah, contoh kata hubung ini adalah tetapi, dan, kemudian, meskipun, oleh karena itu, dan sebagainya. Terakhir ada kata depan. Kata depan adalah kata yang berfungsi merangkaikan satu kata dengan kata yang lain atau satu kelompok kata dengan kelompok kata yang lain dalam suatu kalimat. Nah, contoh kata depan misalnya di, ke, pada, demi, bagi, dan sebagainya. Nah, yang harus diingat dari kata depan ini adalah penulisannya. Kata depan harus ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat contoh yang ada di samping. Tulisan yang berwarna hijau merupakan contoh penulisan yang benar, sedangkan yang berwarna merah merupakan contoh penulisan yang kurang tepat. Jadi itulah tadi pembahasan mengenai kaidah kebahasaan dalam teks biografi. Semoga video ini bermanfaat dan tentunya menambah pengetahuan bagi kita semuanya. Jika ada pertanyaan, kritik, saran, masukan apapun itu, silakan bisa ditulis melalui kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.